Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku di channel Dila Erlangga. Oke, kali ini aku gak akan bahas mengenai kampus-kampus atau jurusan apa ya teman-teman. Kali ini aku akan berbagi pengalaman aku mengenai perjalanan ketika ikut UTBK kemarin tanggal 14 di Universitas Diponegoro. So, bagi kalian yang penasaran mengenai pengalaman aku kemarin waktu UTBK, kalian pantengin terus ya videonya. Oke, next. Jadi kita lanjut ke videonya. Nah, ini mengenai konten kali ini mengenai pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Pernah gak sih kalian mengalami kayak nyasar gitu ketika kalian mengikuti maps yang di HP? Seperti cerita aku kemarin waktu UTBK di Undip sama teman aku. Ini orangnya. Nah, kita berangkat dari rumah jam 9 ya teman-teman. Kita perjalanan memakan waktu hampir setengah jam sampai di Undip. Namun ketika sampai sana, ketika nyampe di gedung yang pusat UTBK kita sampai jam 11-an. Setengah jam kita ngapain? Coba tebak, setengah jam kita ngapain? Setengah jam kita nyasar ke makam Universitas Diponegoro. Gimana ya, pengalaman yang kocak juga menurut aku dan teman aku, sampai mungkin kalau diingat-ingat lucu juga. Ketika sampai di kayak gerbangnya itu, kan aku udah bilangin dengan dia, hey, ini map aku udah nunjukin kalau ini tuh fakultas kedokteran, karena kan aku dengan dia satu ruangan juga dan satu sesi juga. Tapi dia tuh masih ngikutin map dia kan juga bawa map, aku juga bawa map. Tapi mungkin dia agak ragu dengan aku karena dua kali ketika kita berangkat itu map aku tuh error. Jadi di map tuh menunjukkan ke arah kiri, tapi seharusnya itu ke arah kanan. Sudah dua kali teman-teman, bayangkan sudah dua kali. Alhasil ya mungkin dia agak ragu sih dengan aku. Lanjut ya, kita sampai ke makam, kita masih bingung, makam? Iya memang sih gerbangnya terbuka, tapi ya dipikir logika lah, masa kita mau UTBK masuknya ke makam? Aduh, gitu ya pokoknya tuh, di logikanya tuh kita mau UTBK bukan mau ziarah gitu loh teman-teman ya. Terus kita positive thinking lah ya, kita lanjutin ke lurus aja. Nah, ketika lurus terus itu kita nemu ada rumah sakit tuh, terus lanjut lagi ada fakultas ekonomi bisnis. Nah, sampai situ kita tuh masih bingung. Dia tuh tanya sama aku, kita tuh ada di fakultas mana UTBK-nya? Kita tuh di kedokteran. Nanti kan aku udah bilang kita di kedokteran tadi, yang gedung di ujung yang warna hijau itu loh, yang pertama kali kita masuk gitu. Aku bilang itu ke dia, tapi itu dia, oh kedokteran toh, oh iya. Oke, kita lanjut putar balik. Ketika sampai di putar balik, aku udah bilangin itu lu gerbangnya, kita masuk ke situ. Mungkin karena dia juga kok ketok sepi gitu aja ya teman-teman. Mungkin kelihatan sepi jadinya dia agak ragu. Kita putar balik, kita kembali lagi ke makam teman-teman. Bayangkan coba, kita kembali lagi ke makam tempat awal kita tadi. Kita berhenti di makam sampai mikir-mikir, tapi itu gedung kedokterannya, lalu lewatnya gerbangnya di mana ya? Dia masih bingung. Ya Allah, aku bilang gini, tadi lo kemungkinan yang di depan tadi, yang waktu kita pertama kali masuk tuh kan ada gerbang utama, ada gerbang pertama yang warna hijau itu. Mungkin dia masih ragu, soalnya kalau dilihat-lihat tuh yang bagian makamnya tuh deket banget dengan yang gedung apa namanya kedokteran, yang kebetulan juga itu ada tulisan gedung C fakultas kedokteran. Jadi pikirnya dia tuh masuk makam, mungkin melewati jalur makam ya teman-teman. Tapi agak ragu juga sih logikanya, masa mau udah buka ke makam tuh gimana gitu. Alhasil aku dengan dia lurus terus saja, tanya sama satpam yang tadi yang di fakultas ekonomi bisnis, tanya mengenai gedung C fakultas kedokteran tuh ada di mana ya pak? Oh iya, tadi ini kan sebelum kesini tuh kan ada makam, kamu lewat situ bisa. Makam? Kita harus lewat makam pak. Aku sama temanku kayak melongo, kita harus lewat makam lagi, beneran ini pak? Ya sebelum itu ada lurus lagi sedikit, itu nanti bisa
lewat yang utama, yang gerbang utama yang Fakultas Kedokteran yang warna hijau itu. Oh iya Pak, terima kasih. Kan ada dua bapak, yang satu tuh nyaranin kita tuh lewat makam, yang satu nyaranin kita lewat rumah sakit. Bayangkan teman-teman, kita lewat rumah sakit atau lewat makam. Oh no. Aduh, bayangin aja masih ngakak aku. Kita juga pikir-pikir lagi. Aku bilang sama dia, aku bilang bener tadi loh yang utama yang kita masuk langsung ada gerbang kayak gerbang itu kan, map aku tuh berhenti di situ, kita tinggal masuk aja parkir gitu. Karena dia mungkin lelah juga ya, karena udah puter-puter balik, dia kan yang dia kan sebagai driver, aku enggak lah, dia yang naik motor, aku yang bonceng gitu. Nah akhirnya kita masuk ke gitu. Aku bilang sama dia alhamdulillah akhirnya sampai. Pas dia juga kayak masih ketawa aja, makam. Misalnya kita 2 kali lewat makam, terus ketiga kalinya sama tanya sama satpam tuh lewat rumah sakit atau makam. Bayangkan guys. Rumah sakit atau makam. Oke, next lah. Ketika kita sampai di lokasinya, kita masih cari gedung C itu di mana, karena kan di situ ada A, B, C sama D. Karena kebetulan juga kita bingung sih, tulisannya yang C itu nggak kelihatan waktu kita sampai di situ. Kita tanya sama bagian kayak pos jaganya itu sama bapaknya, disuruh lurus aja terus. Nah ketika sampai di lokasi gedung C, kita melihat bagian kayak papan pengumuman mengenai daftar meja nomor urutnya itu di mana, nama pokoknya itulah. Terus alhasil aku dan dia duduk karena capek banget perjalanan jauh. Kita tuh di gimana ya, sampai sana tuh kayak dipandang orang-orang kayak sepasang sejoli gitu teman-teman. Aduh aku gak bisa bayangin, karena kan di situ semua yang aku lihat itu cowok sama cowok, lanjut cewek sama cewek, ada juga yang sama orang tuanya sama keluarganya. Nah aku dengan dia yang cuma 2 sejoli itu kayak kayak gimana ya, nggak peduli lah, intinya kita have fun lah di sini ya. Antara have fun juga masih ngakak perkara tadi yang nyasar di makam kedua kali. Oke, next. Setelah kita nunggu, kita kan sampai di itu jam 11, jam 9 perjalanan, jam 10, jam 11, berarti setengah jam kita sebenarnya udah sampai di Undip. Nah setengah jamnya itu kita muter-muter cari lokasi yang gedung Fakultas Kedokterannya itu. Oke, next. Setelah 1 jam atau kita lebih 20 menit atau 30 menit lah kita nunggu sesi untuk masuk lah. Kita jalan-jalan sambil muter-muter. Aku sama dia tuh masih bahas soal makam tadi, kok bisa ya, terus kan sekarang kita lihat tadi banyak mobil banyak motor juga masuk, itu lewat mana ya. Aku sama dia tahu ya kali mungkin lewat makam, ya gak lah, tahu gitu. Kita jalan-jalan sambil lihat-lihat taman-tamannya yang ada di Fakultas Kedokteran itu. Nah dia tuh lihat ada mbak-mbak cantik pakai kerudung coklat atau coklat gitu. Nah dia tuh bilang gini, mbak-mbaknya tuh ya Allah mending banget. Aku bilang ya udah sana deketin, kebanyakan tuh kalau yang di UTBK tuh pada cari doi, pada nemu doi, coba kan deketin. Dia malah ngakak bener. Jadi kita sama-sama ngakak dan dilihatin mbak-mbaknya tuh di belakang kita jarak 1 meteran lah. Dia tuh refleks aja kan, sama-sama jalan dia sama temen ceweknya, aku sama dia tuh ngakak liatin mbaknya tuh kayak gimana gitu. Aku kan juga penasaran mana sih dia benar. Aku kira tuh yang mbak-mbak yang di taman yang pakai rok plisket warna ungu, ternyata salah. Dia itu loh yang itu. Aku langsung noleh ke belakang toh, itu mbaknya tuh kayak gimana gitu. Lihat aku sama dia ketawa ngakak lihat mbaknya, mungkin dikira kenapa ya mbak liatin gue, kayak kesannya tuh dia kayak anak kota lah. Oke, next. Kita ngakak-ngakak di halaman yang luas gitu, banyak orang juga, entah dilihatin gimana aku juga nggak tahu ya teman-teman. Oke, next. Kita capek muter-muter luas gitu, alhasil kita duduk dan gabut juga, capek juga karena kondisi puasa jadi perut lapar. Aku mak diem aja sambil
ngelurusin kaki aku capek banget. Aku bisik-bisik sendiri kalau dia megang earphone-nya dengerin musik dia. Lanjut next, setelah itu ada pak satpamnya nyuruh kita untuk masuk ke ruangan. Nah next ya, ini di skip aja. Ketika kita selesai ujian UTBK, kita akan kembali ke ruang karantina dulu. Dia sampai di karantina malah ngakak habis. Ya memang sih dia kalau habis mengerjakan soal-soal tuh ketika sampai di ruangan kelas atau apa tuh pasti ngakak. Aneh gak sih? Bayangin dah, lo punya temen cowok, gue cewek, dia habis masuk ke ruangan ujian UTBK itu malah ketawa ngakak. Bayangin aja guys, biasanya kalau orang habis dari ruang ujian itu wajahnya agak gimana ya, kayak biasanya tuh kayak kalau di ngubel lah, kayak capek lah. Itu malah dia tuh ngakak kayak orang gila. Aduh, apa yang di depannya tuh malu banget. Teman-teman yang lainnya tuh pada ngeliatin dia, dan aku yang di depan dia yang ngobrol sama dia dipantengin terus. Aduh, yang udah punya teman satu ini. Iya, aku maklum aja sih, memang kelakuannya dia tuh seperti itu, jadi wajar lah. Cuma aku pakai bahasa Jawa teman-teman ya, diam aja lo, dilihatin orang gak malu kamu, tak gituin sama dianya. Next 2000 years later. Nah next, akhirnya kita pulang. Perjalanan juga mau maghrib, kita selesai turun dari tangganya lantai 3 itu 16.43. Setelah itu kita perjalanan pulang ya. Ketika kita sampai di Jalan Soekarno Hatta itu kan sudah menjelang adzan maghrib ya teman-teman. Aku ngajak dia untuk makan, kan gak enak juga aku udah bonceng masa gak traktir dia makan. Hasil aku cari makan sama dia. Sampainya di lokasi kayak ya warung biasalah yang kayak paketan ayam gitu yang 10 ribuan, yang cocok lah buat harga pelajar gitu. Sampainya itu kita makan, kita masih cerita-cerita ngakak mengenai tadi, terus juga kita cerita-cerita lagi mengenai ya pokoknya pengalaman pribadi kita masing-masing lah, dan juga pengalaman tadi mengenai UTBK. Dia bilang aku tuh tidur, terus aku minta suruh bangunin aku ketika aku tidur. Aku gak sempat tidur ya, gimana ya, mau tidur cakupnya itu kebelablasan tuh teman-teman. Karena gimana ya, takut aja, soalnya kan di UTBK itu ada waktunya. Jadi kalau waktunya habis ya kita nggak bisa ngerjain soalnya. Kalau kita tidur misalkan kita punya sisa waktu 5 menit, kita gunain buat apa? Kalau buat tidur tuh resikonya kalau kebelablasan, maksudnya kebelablasan bukan meninggal ya teman-teman, bukan maksudnya kalau kebelablasan nanti waktunya habis kita nggak bisa ngerjain lagi soal-soalnya gitu maksudnya, bukan yang tadi. Oke, next, ketika adzan berkumandang kita makan ayam sama itunya, kita masih debat logi soal sausnya itu, kan ada 2 sausnya, yang tomat sama yang cabai. Aku bilang ini tomat tuh cabai, dia bilang enggak ini pedes semua, gak suka pedes aku. Dia bilang gitu, ya udah ke sini gitu. Kita diem, kita makan, habis makanan kita bareng-bareng. Habis itu kita sambil ngerehatkan perut kita dulu supaya agak kaget, gak shock. Nanti kan kita masih jauh sih untuk perjalanan ke rumah, karena kita makan dulu karena kan lapar, waktunya berbuka ya. Oke, setelah itu kita bayar, kita pulang ke rumah masing-masing. Dia nurunin aku di jalan raya yang lampu merah itu, ya gak apa-apa sih, karena aku kebetulan juga gak enak juga dia rumahnya jauh, aku tak suruh berhentiin di situ aja. Next, setelah itu ya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan gimana ya, masih aku sampai rumah itu masih kebayang mengenai yang makam tadi, terus yang dia itu tertawa ngakak-ngakak sendiri waktu habis ngerjain soal UTBK. Seruangan pada ngeliatin dia, pada mikir aneh tentang dia, entah itu apa aku nggak tahu. Aku sebagai temennya juga ngerasa malu juga. Oke lah, ini pengalaman kali aku ketika UTBK. So kalau kalian ingin berbagi pengalaman ketika UTBK, kalian bisa
share-nya di kolom komentar aja, nanti aku baca satu-satu dan aku akan balas. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.